Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali pagi hari yang indah ini, saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang tentunya dapat merasakan kembali kasih sayang Tuhan dengan menikmati hari yang baru. Sebelum beraktivitas, marilah kita juga mempersiapkan diri diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudara dan anak-anak untuk membekali diri kita di hari ini dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau sudah menuntun kami, menjaga kami dalam tidur malam kami. Pagi hari ini kami boleh bangun kembali, menikmati hari yang baru, dan mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Sebelum kami melakukan semua itu, kami ingin terlebih dahulu Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Ester pasalnya yang ke-9 ayat 20 sampai dengan 23. Penekanannya pada ayatnya yang ke-21 yang mengatakan demikian. Untuk mewajibkan mereka setiap tahun merayakan tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Adar. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kita ditetapkan untuk mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita, kalau kita simak dari hari Minggu sampai Rabu, berkisar tentang keberadaan orang-orang Yahudi di kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Ahasiweros. Dan di dalamnya bagaimana peran Mordekai dan Ester. Dua anak Tuhan ini dipercayakan Tuhan untuk tetap mempertahankan identitas mereka, bahkan juga tetap konsisten untuk terus percaya bahwa Tuhan menempatkan mereka atau Tuhan mau mereka ada di tempat itu untuk membuktikan tentang kuasa Tuhan. Hal ini terbukti ketika bangsa atau orang Yahudi, mereka boleh terbebas dari rencana jahat Haman dan beberapa orang untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, inilah keunikan kitab Ester sehingga dia masuk dalam rentetan atau bagian dari Alkitab kita khususnya Perjanjian Lama. Tidak satu pun atau tidak sedikit, tidak begitu banyak maksudnya, bahwa Allah atau nama Tuhan ada dalam kitab ini. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan ketika Tuhan menempatkan orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan Ahasiweros, mereka tidak pulang ke Yerusalem. Dan karena itu Tuhan pelihara mereka melalui Mordekai dan Ester. Tanggung jawab mereka berdua untuk mewujudkan dan mempertahankan identitas sehingga Tuhan menjawab semua itu dari rencana jahat manusia. Orang-orang yang membenci orang Yahudi waktu itu. Maka mereka semua patut bersyukur kepada Tuhan. Itu yang diajarkan di situasi di mana pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar, beberapa catatan mengatakan bulan Adar itu sekitar, kalau kita pakai tahun Masehi sekarang, maka sekitar bulan Februari Maret. Jadi itu yang mereka harus merayakan perayaan yang namanya Hari Purim. Nah, saudara-saudara, tujuan daripada penetapan itu tidak lain untuk bersyukur.
untuk mengucap syukur bahwa mereka sudah merasakan pembebasan dari rencana jahat Haman dan semua keluarganya, bahkan semua orang yang membenci orang Yahudi. Inilah cara Tuhan yang kadang-kadang kalau kita mengatakan Tuhan memperlihatkan perbuatannya sangat silent sekali. Tidak ada satu yang memahami, tidak ada satu yang mengetahui. Tapi begitu orang-orang tertentu Tuhan tempatkan, maka orang-orang itu Tuhan pakai. Di balik keberhasilan Mordekai dan Esther, semuanya itu ada peran Tuhan di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana cerita yang tentang Mordekai dan orang-orang Yahudi yang bebas dari rencana jahat Haman dan semua orang-orang yang membenci orang Yahudi. Dari sana kita belajar bahwa Tuhan juga tidak pernah memperlihatkan kehadirannya, tapi kita merasakan. Tuhan tidak pernah menunjukkan bahwa ini dan sebagainya, ataupun Tuhan tidak menunjukkan pribadinya di depan mata saudara dan saya, tapi semua yang kita alami, kita merasakan bahwa ini kalau bukan Tuhan, maka kita tidak mampu melangkah. Dan karena itu, bagi kita semua patutlah bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Dia, sekalipun kita tidak mampu untuk melihat kuasa Allah, tapi kita Tuhan merasakan. Kenapa saudara dan saya bisa sampai pada hari ini? Kenapa dalam tidur malam kita bisa Tuhan menuntun kita melewati kegelapan malam dan kemudian dibangunkan pagi hari? Dan itu cara Tuhan yang harus kita akui. Tinggal bagaimana respon dari Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak. Ketika kita melalui semua kesulitan dalam hidup ini, ketika saudara dan saya dan anak-anak melewati berbagai macam tantangan hidup, maka mulut ini pun akan mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu kita selalu berbangga bahwa perjalanan sejarah, penetapan hari demi hari, penetapan di mana hari Sabat atau Minggu, hari perhentian bagi orang Kristen adalah jatuh di hari Minggu. Di sana kita bersyukur kepada Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah lewatkan ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk beribadah di hari Minggu, Sabatnya orang Kristen. Supaya kita berhenti dari semua aktivitas kita, menjalani kewajiban kita sebagai jemaat untuk menghadap Tuhan dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita patut untuk bersyukur karena Tuhan sudah tetapkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang di pagi hari ini mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah memampukan kami untuk memahami dan mengerti maksud Tuhan. Dan biarlah seluruh perjalanan sejarah hidup kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan selalu bekerja dengan kuasa-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, berkati diantaranya para diaken, penatua, dan pendeta. Berkati tugas pelayanan kami bersama, berkati keluarga kami, dan berkati juga karya dan kerja kami. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk para pendeta emeritus, juga kami berdoa untuk pendeta gereja saudara. Berkati keluarga mereka dan berkati juga pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk vikaris, unit-unit misioner. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk koster, juga pegawai kantor gereja, dan keamanan, bahkan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Biarlah semua unsur yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus berkati. Pergumulan kami mengenai sertifikasi, baik pastori maupun Depok Timur, langkah demi langkah kami, persyaratan demi persyaratan sudah kami penuhi. Tuhan saja yang menuntun supaya pengurusan surat sertifikat ini boleh selesai tepat pada rencana dan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor
Peniel. Kami mau berdoa untuk Ibu Yosina Margareta Velberg, keluarga Bapak Harapan Pasaribu, keluarga Bapak Hence Dewata, keluarga Bapak Immanuel, keluarga Ibu Immanuela Jun Mustamu, Saudara Ice Betseba Mahulete, dan keluarga Bapak Indra Pratomo. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk sektor Nazaret, Oma Sherika Patricia Sengke, Opa Yose Martin Sengke, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, sektor Yerusalem, Saudari Klavinova, Marguerite De Fretes. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam keberadaan tubuh mereka lemah. Tuhan menjamah dan memberi kembali kekuatan, termasuk orang tua kami. Biarlah mereka semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati jemaatmu. Kami mau berdoa untuk Ibu Tuti Sumiani, Bapak John Benson Harder Sitorus, Saudari Stefani Simorangkir, Ibu Gandaria Samosir, Saudari Stefani Suzana Ahuluhelu, Ibu Novita Polatu, Saudara Gabriel Gogo Orianto Sitanggang, anak Luke Abaron Alexander Besi, Ibu Putri Opelia, Saudara Ronald Stephen Songyanan, Saudari Agnes Alvalita Kristianingrum, Ibu Sonya Prestikawati Taliaut, Ibu Fatma Kurnia, dan Ibu Maria Supatmi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna, berkati di dalam kehadirannya di tengah masyarakat agar membawa dampak yang baik untuk kehadiran SMP Triguna. Berkati para guru, murid, dan juga berkati akan kepengurusan Yapendik. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Rencana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dalam bentuk kegiatan-kegiatan olahraga dan permainan Tuhan berkati pada tanggal 30 Agustus yang akan datang. Biarlah panitia pelaksana dan seluruh warga jemaatmu akan ikut ambil bagian dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di pagi hari ini yang kami mau naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.